Imam Abu Abdurrahman As-Sulami beliau menyebutkan aib diri itu banyak sekali, tapi dalam kajian ini mungkin kita akan sampaikan 20 atau maksimal 24. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, ibu-ibu rahimakumullah, kajian kita hari ini mengenai sebuah judul Uyubun Nafs, yang artinya mengenali aib-aib diri, memahami kekurangan-kekurangan diri. Kajian ini sebetulnya membedah satu buku yang judulnya adalah Uyubun Nafs, yang ditulis pada abad keempat oleh seorang ulama yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Penulisan buku tersebut berpangkal dari permintaan sejumlah masyarakat. Jadi ada orang-orang yang suatu hari menjumpai Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Mereka mengatakan, wahai guru, kiranya guru berkenan menuliskan apa saja aib-aib diri, apa saja kekurangan-kekurangan diri. Karena tidak mungkin kita memperbaiki diri kalau kita tidak mengenali kekurangan-kekurangan diri itu. Seberapa besar Anda mengenali diri, hanya sebesar itu Anda bisa memperbaiki diri. Kalau Anda tidak mengenal hati yang penuh dengan riya, tentu Anda tidak akan belajar ikhlas. Kalau Anda tidak mengenali hati yang penuh dengan kebencian, tentu Anda tidak akan belajar bagaimana memaafkan. Jadi sebesar Anda mengenal aib diri, sebesar itulah Anda bisa memperbaiki diri. Maka orang-orang yang enggak mengenal diri, insya Allah tidak akan memperbaiki diri. Nah, ibu yang saya hormati, atas pertanyaan itulah, atas permintaan itulah Imam Abu Abdurrahman As-Sulami akhirnya menulis buku yang berjudul Uyubun Nafs, dan buku inilah inspirasi utama kajian kita hari ini. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kaum salafus saleh, generasi-generasi pendahulu kita yang hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun yang hidup di zaman para sahabat, ataupun yang hidup di zaman tabi'in, mereka adalah orang-orang yang sangat sibuk mencari kelemahan-kelemahan diri, mencari aib-aib diri. Ambil contoh misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam di urutan yang ke-41, dan beliau telah ditegaskan oleh Nabi satu jaminan bahwa beliau adalah penghuni surga.
Namun dengan segala keberuntungan Umar radhiyallahu anhu, beliau memaklumatkan kepada orang banyak, rahimallahu man ahda ilayya uyubi. Semoga Allah limpahkan rahmat bagi siapapun yang menghadiahi aku dengan aib-aibku. Subhanallah, perhatikan bagaimana Umar radhiyallahu anhu, pertama beliau mendoakan rahmat agar melimpah. Nomor dua, kepada seseorang yang memberi beliau hadiah, tetapi bukan hadiah berupa uang, bukan hadiah berupa harta, tetapi hadiah berupa aib-aib diri. Maka beliau mengatakan, semoga Allah limpahkan rahmat bagi siapapun yang menghadiahi aku aib-aib diriku. Jadi orang-orang dulu memandang sebuah hadiah apabila Anda menyampaikan aib diri, apabila Anda menyampaikan kelemahan dan kekurangan diri. Kekurangan kamu ini loh, kesalahan kamu ini loh, kekurangan kamu ini. Bagi orang-orang dahulu ini dianggap sebuah hadiah. Anda tahu kenapa? Jiwa mereka bersih sehingga mereka tidak keberatan dengan aib-aib diri mereka. Lalu muncullah generasi-generasi yang takabur, generasi-generasi yang besar diri. Orang-orang yang telah membesarkan diri akan sulit untuk menerima dan mengakui kekurangan diri. Jadi kalau Anda bertanya, apa persoalan tersulit saya untuk mengenali diri dan kekurangan saya? Persoalan terbesar kita untuk mengenali kekurangan diri adalah ujub, yaitu takabur. Semakin Anda membesarkan diri, semakin Anda sulit untuk mengenali kekurangan diri. Jadi orang-orang takabur itu nggak pernah mengenal diri. Orang-orang yang takabur, orang-orang yang membesarkan diri tidak pernah mengenal diri. Jemaah sekalian, ulama-ulama kita mengatakan, mohon maaf agak kasar, ulama-ulama kita mengatakan orang-orang takabur adalah orang-orang terbodoh. Kenapa? Karena mereka nggak mengenal diri. Jadi walaupun Anda mengenal sejumlah nama, sejumlah peristiwa, tapi kalau Anda nggak mengenal diri, Anda tidak dinamakan pintar. Tujuan hidup Anda nomor satu adalah mengenali diri, mengenali kekurangannya, mengenali kelemahannya, dan mengenali aib-aibnya. Di antara kebodohan orang-orang yang takabur, bagaimana mereka sangat fokus melihat kelebihan yang sedikit, padahal kekurangan mereka sangat banyak. Ibu Anda dan saya punya kelebihan dan punya kekurangan. Tapi percayalah bahwa ruang kelebihan kita ini, ruangan kelebihan kita ini sempit sekali. Tetapi ruangan kekurangan kita inilah yang sangat luas. Jadi orang-orang takabur, mereka sangat fokus dengan ruangan yang sempit, yaitu kelebihan diri, sehingga mereka tidak melihat ruangan yang sangat luas, yaitu kekurangan diri. Maka jamaah sekalian, kalau nanti Anda berkeberatan dengan sebuah nasihat, Anda tidak nyaman dengan sebuah masukan, ini takabur. Orang-orang takabur itu sangat berat dengan nasihat. Makanya orang takabur sangat sulit menerima kebenaran. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Demikian Nabi kita memperkenalkan orang takabur. Kata beliau, takabur itu batarul haq,
sangat berkeberatan dengan kebenaran, selalu menolak kebenaran. Kebenaran tentang Islam termasuk kebenaran tentang dirinya sendiri. Wa ghamtun nas, dan orang-orang takabur itu cenderung merendahkan orang lain. Baiklah jamaah sekalian, termasuk tanda kesengsaraan seseorang adalah melupakan aib-aib diri. Itu tanda kesengsaraan. Apabila Anda hanyut dalam kelebihan diri sampai Anda lupa dengan aib dan kelemahan-kelemahan diri, ini tanda kesengsaraan. Karena tanda keberuntungan Anda bahwa Anda sibuk, bahwa Anda fokus dengan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan diri. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala ingin mengantarkan Anda kepada kebaikan, yang pertama kali Allah lakukan, Allah berikan Anda kacamata untuk mengenali diri Anda. Idza arada Allahu bi'abdin khairan bassarahu bi'uyubihi. Begitulah pituah para ulama terdahulu. Apabila Allah ingin mengantarkan seseorang kepada kebaikan, maka Allah membuatnya melihat kekurangan-kekurangan diri. Maka Allah membuatnya sadar dengan aib dan kelemahan-kelemahan diri. Inilah tanda bahwa Allah sedang memperjalankan Anda menuju kebaikan. Sebaliknya, di antara tanda bahwa Allah cuek dengan Anda, tidak peduli dengan Anda, bahwa Allah tidak membuat Anda sadar dengan kelebihan, dengan kekurangan Anda. Allah tidak membuat Anda melihat kelemahan dan aib-aib diri Anda. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpesan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Di antara tanda keberuntungan seseorang, kata Ali radhiyallahu anhu, ketika Anda sibuk dengan aib Anda sibuk dengan kelemahan Anda, sehingga Anda enggak punya waktu untuk kelemahan orang lain. Saya ulangi, kata Ali bin Abi Thalib, di antara tanda keberuntungan seseorang bahwa ia sibuk dengan kelemahan dirinya sehingga dia enggak ada waktu untuk kelemahan orang lain. Ini dua hal yang enggak bersatu. Anda sibuk dengan kelemahan diri, berarti Anda enggak punya waktu untuk orang lain. Atau Anda sibuk dengan kekurangan orang lain, sehingga Anda pun enggak punya waktu untuk mengurus diri sendiri. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, bagaimana tips mengenali aib diri? Sebenarnya kajian ini saya sudah rangkum dan saya bisa saja kirim melalui WhatsApp. Ada grup nih Kak, saya kirim ke siapa ini? Ustaz Hasan, oke. Saya kirimkan. Jadi biar tidak repot nulis. Ya, saya sudah kirim ke Ustadz Hasan. Baik, jemaah sekalian, bagaimana cara agar kita mengenali diri? Ada 4 cara agar kita lebih mengenali diri, mengenali kekurangan diri, mengenali aib-aib diri. Adapun cara yang pertama adalah melalui kajian-kajian jiwa. Melalui kajian-kajian jiwa. Kajian-kajian jiwa ini yang dinamakan dengan tazkiyatun nufus. Jadi semakin Anda mendalami jiwa melalui kajian tazkiyatun nufus,
maka Anda akan semakin menemukan cermin untuk mengaca dan melihat diri Anda. Dan saya lihat di akhir zaman ini, dari sekian banyak kajian, yang sangat penting sekali adalah kajian tazkiyatun nufus ini. Ini kajian yang nggak boleh diabaikan dengan segala buku dan judul-judulnya. Baik, inilah cara yang pertama untuk mengenali kelemahan diri, untuk mengenali aib diri, yaitu melalui kajian-kajian jiwa. Dalam hari ini adalah tazkiyatun nufus. Jemaah sekalian, cara yang kedua untuk mengenali diri adalah melalui sahabat-sahabat yang bertakwa. Biasakan bersahabat dengan orang yang bertakwa, karena mereka adalah cermin yang menampakkan diri Anda yang sesungguhnya. Ketika Anda bersahabat dengan seorang yang bertakwa, Masya Allah, tilawah Al-Qurannya luar biasa. Oh, dan saya ternyata tilawahnya masih kurang. Ketemu dengan kawan yang bertakwa, gimana kabar? Oh, saya sedang berpuasa. Oh, ternyata ini kelemahan saya yang kedua, saya tidak bertakwa, saya tidak berpuasa. Jadi oleh sebab itu, berkawan, bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang bertakwa membuat kita semakin mengenali diri, membuat kita semakin memahami kelemahan-kelemahan diri. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, kenalilah kelemahan Anda melalui lisan musuh-musuh Anda. Kenali kelemahan Anda melalui lisan orang-orang yang benci dengan Anda. Di depan Anda ada dua macam orang. Ada orang yang cinta Anda, mereka akan sibuk memuji. Dan ada orang yang benci, mereka akan sibuk mencari kekurangan. Si fulan ini apa kekurangannya mereka. Jadi ada orang-orang tertentu tanpa digaji, sibuk sesibuk-sibuknya mencari kekurangan Anda. Mereka ini orang yang seharusnya sesering mungkin Anda kasihkan hadiah. Entah siapalah, misalnya entah tetangga, entah kawan, dia mengatakan fulan begini. Dia sebutkan 5 kelemahan Anda, Masya Allah, segera belikan hadiah, jumpai dia. Hadiah apa ini? Pertama, kamu telah memperkenalkan aku dengan aku. Dan nomor dua yang lebih luar biasa, dengan kamu mencela berarti kamu sedang memberikan kebaikanmu kepada saya, makanya saya berikan kamu hadiah. Jadi ibu dengar baik-baik, kalau Anda melihat orang yang sangat sungguh-sungguh beribadah tapi sungguh-sungguh pula mencela orang lain, berarti dia enggak beribadah untuk dirinya, dia beribadah untuk orang lain. Apabila Anda melihat seseorang yang sangat sungguh-sungguh beribadah tapi sungguh-sungguh pula mencela orang lain, sekali lagi ketahuilah dia tidak beribadah untuk dirinya, tapi dia beribadah untuk orang lain. Makanya kalau Anda nggak banyak ibadah, ya jangan banyak mencela orang. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, jadi pembenci kita ini, Anda nggak boleh terlalu sakit hati dengan mereka. Mereka menguntungkan Anda dalam banyak hal. Saya sudah katakan tadi, keuntungan pertama Anda dari orang yang benci, bahwa mereka yang setiap saat melimpahkan pahala dan kebaikan mereka untuk Anda. Yang kedua, kritik mereka itu justru membangun Anda. Nomor 3, Anda jangan sampai khawatir kehormatan Anda akan hilang. Kehormatan manusia tidak ada pada manusia, tapi kehormatan manusia, kemuliaan manusia ada pada Allah. Ketika Allah berbicara tentang kekuasaan, Allah sebutkan 15 tanda kekuasaan Allah. Karena ke-15 hal ini tidak ada dalam kemampuan manusia, hanya ada dalam genggaman Allah. Allah berfirman pada ayat 25 26 surat Ali Imran, qulillahumma
Malikal mulk, Allah maha berkuasa. Apa tanda kekuasaan Allah? Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. 15 kekuasaan Allah ini tidak ada dalam kemampuan manusia. Salah satunya tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ya Allah, engkaulah yang memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang engkau kehendaki, engkau pula yang memberikan kehinaan kepada orang-orang yang menghendaki. Jadi mulia dan hina kekuasaan Allah. Gak ada yang punya kuasa dalam hal ini. Jadi Anda nggak usah khawatir kemuliaan saya, kehormatan saya. Kalau sekarang kan pengadilan-pengadilan itu sangat sibuk dengan pengaduan-pengaduan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Subhanallah, di zaman Nabi SAW ada seorang laki-laki miskin, tidak punya uang untuk bersedekah, tapi saya harus bersedekah setiap hari. Nggak punya uang untuk bersedekah, tapi saya harus bersedekah setiap hari. Apa yang beliau lakukan? Aku bersedekah dengan kehormatanku. Jadi siapapun yang mencela aku, siapapun yang membuli aku, saya tidak akan menuntut, dan itulah sedekahku. Laki-laki miskin, aku akan bersedekah setiap hari, tapi bukan dengan uang, karena saya nggak punya uang. Aku akan bersedekah dengan kehormatanku. Laki-laki ini bernama Abu Dhamdham radhiyallahu taala anhu. Namanya ajaib. Namanya Abu Dhamdham. Ibu sekalian yang saya hormati, tahu nggak sih kenapa para sahabat itu sangat luar biasa? Para sahabat itu sangat pintar mencari amal khas. Kalau ibu dan saya kan amal kita ini amal biasa-biasa aja. Amal ibu, amal saya itu semuanya reguler. Saya sholat, Anda sholat, dia sholat, di mana-mana orang sholat. Amal Anda ini amal-amal yang reguler semuanya. Anda tilawah, semua orang juga tilawah. Anda puasa, semua orang juga puasa. Tapi kalau Anda lihat orang-orang baik, orang-orang saleh, orang-orang jaminan masuk surga, mereka tuh nggak habis pikir untuk menemukan apa ibadah saya yang khas, yang tidak dimiliki orang lain. Nah, dalam kisah ini Anda lihat seorang laki-laki fakir, tidak ada pintu sedekah kalau harus berbentuk harta. Dia nggak punya uang untuk sedekah. Tapi cobalah bagaimana dengan cerdas ia menemukan sedekah yang diakui Nabi diterima oleh Allah. Nabi mengatakan, Abu Dhamdham, sedekahmu diterima oleh Allah. Apa sedekahnya? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku bersedekah dengan kehormatanku. Apa maksudnya? Siapapun yang mencela aku, siapapun yang membuli aku, siapapun yang memfitnah aku, ya Rasulullah, tidak ada tuntutan apa-apa. Kehormatanku sedekah untuk mereka. Ayo, ada yang siap nggak? Ini cerita enak terdengar, tapi sangat berat kalau Anda harus menjadi orang seperti ini. Tapi jangan salah, mudah-mudahan Anda lah salah satunya. Nggak usah terlalu persoalkan kehormatan Anda. Mereka yang mencederai kehormatan Anda, mereka lah orang-orang yang nggak punya kehormatan. Karena orang nggak punya kehormatan nggak bisa menghormati. Orang-orang yang nggak punya kemuliaan nggak akan bisa memuliakan. Tetapi Allah Azza wa Jalla ayat 25 surat Al-Imran memberikan Anda satu jaminan,
jaminan Allah ini nggak mungkin patah, jaminan Allah ini nggak mungkin nggak berlaku. Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Allah yang memberi kemuliaan kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah pula yang memberikan kehinaan kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi hinanya Anda, mulianya Anda di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Se-Indonesia membuli Anda nggak akan menjadi hina. Kalau memang Anda mulia bagi Allah, se-Indonesia memuliakan Anda tidak akan mulia kalau memang Anda hina di depan Allah Azza wa Jalla. Baiklah, jadi cara yang ketiga untuk Anda mengenali aib diri, untuk Anda mengenali kelemahan diri, nomor 3, bukalah telinga Anda dengan hati bersih Anda terhadap celaan pembenci-pembenci Anda. Ibu yang saya hormati, pembenci Anda mencela Anda nggak perlu dijawab, karena dia nggak butuh jawaban. Anda yang akan capek. Kalau dia butuh jawaban, dia akan bertanya. Tapi bahwa dia memvonis Anda, berarti dia nggak butuh jawaban. Diam. Si fulan begini-begini, diam. Kalau hati Anda sakit, sudah bicara dengan Allah. Adukan orang ini kepada Allah. Tidak usah diadukan di pengadilan. Ya, adukan saja kepada yang Maha Adil. Allahumma farijal ham, kashifal gham. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menghilangkan kesedihan. Hanya Engkau yang bisa melepaskan kegundahan. Lepaskan kesedihan ini ya Allah. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, kemudian cara yang keempat untuk mengenali aib-aib diri adalah melalui, atau yang keempat adalah mengkaji keadaan orang-orang banyak. Mengkaji keadaan orang-orang yang ada di depan Anda. Ibu yang saya hormati, setiap orang di depan Anda, jadikan ia buku yang harus Anda pelajari. Ketika misalnya di jalan raya tadi Anda naik motor, Anda naik mobil, ternyata ada preman yang marah-marah. Ibu, kenapa Allah nampakkan Anda orang yang marah-marah? Apakah ini pandangan yang harus lewat begitu saja? Oh tidak. Anda orang yang beriman, orang beriman gak boleh berhenti belajar. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, itu buku pelajaran. Anda harus mengkaji. Ingat ibu yang saya hormati, sedikit sekali Anda jadi pintar kalau Anda belajar di sekolah, tapi Anda akan banyak jadi pintar kalau Anda belajar dari kehidupan. Di sekolah Anda belajar matematika, belajar IPA, belajar IPS, belajar kesenian. Pelajaran-pelajaran akademis ini tidak banyak memberikan Anda pintar, tidak banyak membuat Anda cerdas. Pelajaran terbesar, kecerdasan terbesar bahwa Anda mempelajari kehidupan di depan Anda. Anda lihat kehidupan Fir'aun, oh ini pelajaran yang pertama begini, yang kedua begini, setiap saat Anda catat pelajaran-pelajaran itu. Tadi di jalan raya ketemu dengan preman yang ngamuk-ngamuk. Hanya persoalan Anda bisa seseorang nggak ngasih uang apa namanya, balik arah 500 perak saja. Oh ternyata Masya Allah marah luar biasa. Marahnya 100% padahal uangnya 0, sekian persen. Pelajari jemaah sekalian. Oh dia marah. Kenapa Allah nampakkan saya orang yang marah? Oh ternyata saya juga masih suka marah. Tadi mukanya jelek waktu marah tadi. Oh iya berarti saya juga jelek kalau saya marah. Tadi waktu marah mulutnya menyembur-nyemburkan air liur. Berarti saya kalau marah juga begitu. Ibu-ibu sangat cantik sebetulnya, karena Allah berfirman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang membuat kita jelek adalah akhlak itu. Akhlak yang buruk akan membuat seseorang jelek walau dia cantik. Tapi akhlak yang mulia akan membuat seseorang cantik walau dia pas-pasan. Ibu, kalau Anda ingin cantik dengan wajah, cantik Anda akan hanyut dengan usia. Tapi kalau Anda ingin cantik dengan akhlak, setiap hari Anda makin cantik. 3 kali Al-Quran menyebutkan cantik, 3-tiganya hubungannya dengan akhlak. Allah berfirman, fasbir sabaran jamila.
Bersabarlah dengan kesabaran yang cantik. Fasfahis safhal jamil, maafkanlah dengan maaf yang cantik. Wahjuruhum hajaran jamila, tinggalkanlah mereka melalui jalan yang cantik. Sabar yang indah, maaf yang indah, tinggalkan dengan indah. Sabar yang indah, sabar tanpa sepatah kata Anda mengeluh. Itulah sabran jamila. Sabar yang indah, sabar tanpa sepatah kata Anda mengeluh. Fasfahis safhal jamil, maaf yang indah, maaf di mana sepatah kata pun Anda tidak mencela. Yang ketiga, meninggalkan, mengabaikan dengan indah. Ini orang nggak baik, ya udah saya pergi. Anda tinggalkan dengan indah, artinya Anda tinggalkan tanpa menyakiti. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, jadi cara yang keempat agar Anda mengenali aib diri, agar Anda mengenali kelemahan diri, pelajari kehidupan di depan Anda. Di depan Anda ada dua pelajaran. Ada orang-orang yang memberikan Anda pelajaran tentang kejahatan, dan ada juga orang-orang yang memberikan Anda pelajaran tentang kebaikan. Anda tidak sempurna kalau hanya dengan belajar tentang kebaikan, karena Anda membutuhkan pelajaran tentang kejahatan itu. Maka oleh sebab itu Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, manusia paling sempurna seseorang yang mengenali kebaikan dan mengenali keburukan. Kenali kebaikan agar Anda menjadi bagian dari kebaikan itu. Tapi kenali pula keburukan agar Anda bisa melepaskan diri dari keburukan. Maka saya katakan tadi, semua orang-orang yang ada dalam kehidupan Anda, entah tetangga, entah itu kawan, entah sahabat, entah itu saudara, semua orang dalam kehidupan Anda cuma dua macam. Ada orang-orang yang memberikan Anda pelajaran tentang keburukan, dan ada orang-orang yang memberikan Anda pelajaran tentang kebaikan. Jadi kalau misalnya hari ini Anda disakiti seseorang, Anda jangan buffer, oh hari ini ada pelajaran tentang keburukan. Nanti sore ketemu dengan seorang kawan yang membuat Anda bahagia, oh ini ada pelajaran tentang kebaikan. Masalahnya Anda pelajaran apa bagi orang lain? Anda menjadi pelajaran apa untuk orang lain? Apakah Anda pelajaran baik untuk orang lain? Atau jangan-jangan Anda adalah pelajaran keburukan untuk orang lain? Anda yang mana? Kadang-kadang ya, kadang-kadang kita pelajaran kebaikan untuk orang lain, ya, tapi kita juga tidak munafik. Sering juga kita pelajaran keburukan bagi orang lain. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi inilah 4 cara untuk mengenali aib diri. Inilah 4 cara untuk mengenali kelemahan-kelemahan diri. Baiklah jemaah sekalian, kita lanjutkan apa saja kelemahan-kelemahan diri, aib-aib diri. Imam Abu Abdurrahman As-Sulami beliau menyebutkan aib diri itu banyak sekali, tapi dalam kajian ini mungkin kita akan sampaikan 20 atau maksimal 24. Pengen lebih banyak enggak? Baik, kita kaji 20 atau 24 aib-aib diri, kelemahan-kelemahan diri, kekurangan-kekurangan diri, kesalahan-kesalahan diri. Baiklah. Aib diri yang pertama, sangat yakin dengan keselamatan justru dengan dosa yang sangat berlimpah. Inilah aib diri yang pertama. Kalau Anda masuk di grup, mestinya kajian ini Anda sudah dapatkan. Aib diri yang pertama, yakin dengan keselamatan justru dengan dosa yang sangat berlimpah. Ada orang-orang tertentu, mereka sangat yakin selamat dari neraka. Anda yakin selamat dari neraka,
Iya, selamat dari neraka padahal dosanya sangat banyak. Ini adalah aib. Orang-orang yang jujur tidak akan melihat keselamatan dengan dosa yang sangat banyak. Tapi orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang sedang menipu diri, merekalah orang-orang yang yakin selamat dari neraka padahal mereka mengaku banyak berdosa. Ibu yang saya hormati, artinya kalau dosa Anda banyak, jangan lihat keselamatan Anda dengan keyakinan. Kalau dosa Anda banyak, jangan lihat keselamatan Anda sebuah keyakinan. Keyakinan Anda tentang keselamatan, padahal Anda jujur dengan banyaknya dosa, keyakinan ini adalah ketertipuan Anda tentang Anda. Anda tertipu. Anda lihat keselamatan, Anda tertipu melihat keselamatan itu kalau ternyata dosa Anda sangat banyak. Saya tidak sedang menjatuhkan Anda untuk berputus asa. Saya hanya ingin katakan, kalau memang dosa Anda banyak, jangan lihat keselamatan Anda dengan keyakinan, tapi Anda boleh melihat keselamatan Anda hanya sebuah harapan. Lihat keselamatan Anda sebuah harapan, bukan sebuah keyakinan. Melihat keselamatan kita sebuah keyakinan ini sangat berat. Tapi bagi orang-orang yang jujur dengan kejahatan diri, bagi orang-orang yang jujur dengan dosa-dosa, maka saya ingin katakan ibu-ibu sekalian, apabila pada akhirnya Anda melihat keselamatan Anda adalah satu harapan, bukan satu keyakinan. Harapan melihat keselamatan ini bukan harapan pada diri, tapi harapan pada Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi, keselamatan Anda adalah satu harapan. Tapi harapan itu sumbernya bukan Anda. Sumber dari harapan Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ada seorang badui. Beliau menjumpai Ibnu Abbas. Badui ini kemudian bertanya, wahai Ibnu Abbas, siapa yang akan menghitung aku besok di akhirat? Yang akan menghitung amalku kalau memang ada, yang menghitung dosaku yang jelas ada. Siapa yang akan menghitung aku di akhirat, wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yang akan menghitung kamu di akhirat adalah Allah. Badawi ini berdiri sambil meninggalkan Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, najautu wa rabbil Ka'bah. Kalau yang akan menghitung aku di akhirat adalah Allah, berarti insya Allah saya selamat. Kenapa? Allah itu kalau melihat dosa, Dia akan mengampuni. Allah Subhanahu wa taala kalau akan menghukum, Dia akan memaafkan. Oleh sebab itu, kalau yang akan menghitung saya di akhirat adalah Allah, berarti saya akan selamat. Nah, apa yang dapat Anda pelajari dari Badawi ini? Keselamatan Anda bukan pada kebaikan Anda, tapi pada kebaikan Allah. Harapan Anda ke surga, harapan Anda itu bukan pada kebaikan dan amal ketaatan Anda, tapi harapan Anda itu adalah karena Allah Maha Baik. Karena Allah Maha Baik. Imam Asma'i rahimahullah ta'ala, sekali waktu beliau tawaf. Sewaktu beliau sedang tawaf, beliau melihat orang kampung sedang memeluk Ka'bah. Dari pakaiannya ketahuan orang kampung. Anda tahu nggak pakaian orang-orang mana? Jadi ini orang-orang udik, orang kampung, orang yang jauh dari kemajuan. Imam Asma'i rahimahullah mengatakan, sewaktu aku tawaf, aku melihat seorang kampung sedang memeluk Ka'bah dan berdoa.
Orang kampung ini mengatakan, Rabbi kafabi fakhran an akuna abdan laka wa kafabi fakhran an takuna li ilahan anta li khairum mimma urid faj'alni afdala mimma turid. Badawi ini mengatakan sambil memeluk Ka'bah, ya Allah, betapa aku bangga sekali menjadi budakmu. Betapa aku pun sangat bangga bahwa aku nggak punya Tuhan kecuali Engkau. Ya Allah, Engkau lebih baik daripada apa yang aku bayangkan. Maka jadikanlah aku baik sesuai dengan yang Kau inginkan. Inilah doa Badawi ini. Saya katakan Badawi bukan untuk merendahkan, karena melihat dan mendengarkan doa ini, ternyata hati Badawi ini adalah hati yang sangat tajam. Maka sambil memeluk Ka'bah dia mengatakan, ya Allah, betapa aku bangga menjadi budakmu. Ya Allah, betapa aku bangga bahwa aku nggak punya Tuhan kecuali Engkau. Ya Allah, Engkau lebih baik daripada yang aku inginkan. Jadikanlah aku sebaik yang Engkau inginkan. Hanya itu saja doa Badawi ini. Dia memuji Allah, kemudian dia merendahkan diri, setelah itu dia meminta. Dan ini adalah puncak dari doa. Karena di dalam doa kadang-kadang kita langsung minta, ya Allah kasihlah uang, langsung meminta. Ada juga orang yang memuji Allah lalu meminta, alhamdulillah ya Allah Engkau terpuji, kemudian dia meminta. Tetapi puncak doa jamaah sekalian, bahwa Anda memuji Allah, kemudian Anda merendahkan diri, kemudian Anda meminta. Itu yang dilakukan Badawi ini. Ya Allah, betapa aku bangga menjadi budakmu. Ini merendahkan diri. Ya Allah, betapa aku bangga bahwa aku tidak punya Tuhan kecuali Engkau. Ini memuji. Ya Allah, Engkau lebih baik daripada yang kuinginkan. Ini memuji. Maka jadikanlah aku sebaik yang Engkau inginkan. Inilah doa. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, jadi aib diri kita yang pertama, bahwa kita begitu yakin dengan keselamatan justru dengan pengakuan kita tentang dosa-dosa kita. Harusnya bagaimana? Harusnya lihatlah keselamatan Anda sebuah harapan, bukan sebuah keyakinan. Nomor dua, yakin Anda tentang keselamatan Anda pun yakin Anda kepada Allah, bu. Harapan Anda tentang keselamatan Anda pun bukan harapan Anda tentang Anda, tapi tentang Allah. Aku berharap selamat karena aku punya tahajud. Aku berharap selamat karena aku punya zikir pagi petang. Harapan kamu dari diri kamu, salah. Apa yang Anda harapkan dari amal? Anda berharap dengan salat malam yang belum tentu diterima. Anda berharap dengan tilawah yang belum tentu diterima. Jadi jamaah sekalian, keselamatan Anda adalah harapan, tapi bukan harapan pada amal-amal Anda, tapi harapan pada Allah yang maha baik. Anda lihat Allah, ternyata Allah maha baik. Anda lihat Allah, ternyata Allah maha penyayang. Anda lihat Allah, ternyata Allah maha pengampun. Semakin Anda berlama-lama melihat Allah, yang Anda lihat adalah harapan. Betul. Tidak ada orang yang melihat Allah lalu menemukan ketakutan. Enggak ada. Semua orang yang berlama-lama melihat Allah, mereka akan melihat harapan. Gimana hutang piutang kamu? Belum lunas. Apa yang kau lihat pada Allah? Saya lihat Allah itu maha memberi. Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu An-Nasir. Allah itu Al-Mujib. Sekali lagi saya katakan, ibu-ibu sekalian, tidak ada orang yang melihat Allah lalu melihat keputusasaan dan ketakutan. Tidak ada. Semua orang yang melihat Allah, mereka akan melihat harapan. Allah maha pengasih, bukankah itu harapan? Allah maha pengampun, bukankah itu harapan?
Al-Latif, Allah maha lembut, bukankah itu harapan? Al-Halim, bahwa Allah tidak pemarah, bukankah itu harapan? At-Tawwab, bahwa Allah maha memberi dan menerima taubat, bukankah itu harapan? Maka saya katakan jamaah sekalian, keselamatan Anda adalah harapan, bukan keyakinan. Nomor dua, keselamatan Anda adalah harapan pada Allah, bukan harapan pada diri Anda sendiri. Anda ujub kalau harapan selamat Anda adalah tahajud Anda. Anda ujub kalau harapan selamat Anda adalah tilawah Al-Quran Anda. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, aib diri yang kedua, nah ini kalau kita berantem berhenti ini, 2 apa 3? Baiklah, selanjutnya kalau saya bilang 2 salah, saya bilang 3 nanti salah juga. Selanjutnya, apa aib diri kita selanjutnya? Selalu menyandarkan ujian kepada manusia, selalu menyandarkan ujian kepada manusia. Allahu Akbar. Ibu, nggak ada orang yang nggak punya ujian. Dan Allah yang maha bijaksana itu telah memilihkan ujian yang pas buat Anda. Dengan kata lain, Allah nggak pernah salah memberikan Anda ujian. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan suami yang kurang baik, ada orang yang diuji Allah dengan anak yang kurang baik, ada orang yang diuji oleh Allah dengan hutang piutang, ada orang yang diuji oleh Allah dengan sakit, tapi tidak ada orang yang tidak diuji. Anda jangan berpikir Bapak Presiden itu tidak ada ujiannya. Banyak ujian beliau, banyak ujian beliau. Jadi nggak ada orang yang nggak memiliki ujian. Oleh sebab itu ibu sekalian yang saya hormati, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dengan kata-kata tajam yang akan menggores orang lain. Kenapa? Anda tidak tahu ujian apa yang sedang membebani pikirannya. Kalau sampai Anda sembarangan berbicara, niscaya bicara ini akan membuat ujiannya menjadi semakin berat. Ini kita yang ngaji ini, kayaknya yang hadir ada 5 juta ini. Tapi percayalah, di setiap kepala yang Anda lihat ada rahasia. Di setiap kepala yang Anda lihat ada persoalan. Kenapa sih Allah nguji saya? Kenapa sih Allah kasih saya persoalan? Allah hanya ingin mengatakan kepada Anda bahwa kamu itu lemah. Allah berikan kita ujian berupa hutang piutang. Allah ingin katakan, coba lihat betapa lemahnya kamu. Allah uji kita dengan anak-anak kita. Allah ingin katakan, coba lihat betapa lemahnya engkau dengan darah dagingmu sendiri. Tapi jamaah sekalian yang saya hormati, ujian Anda tidak jadi soal. Yang menjadi soal adalah di mana Anda sadar, di mana Anda sandarkan ujian itu. Aib kita jamaah sekalian, bahwa ujian-ujian selalu kita sandarkan kepada manusia. Maksudnya apa? Ibu yang saya hormati, di manakah ujian-ujian ini selalu Anda keluhkan? Anda keluhkan di depan manusia, bukan? Ini aib, bahwa ujian lebih banyak Anda keluhkan kepada manusia. Mestinya 10 ujian 10 kali Anda mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. 100 ujian 100 kali Anda mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berikan Anda ujian agar Anda menemukan jalan yang lebih dekat menuju Allah Azza wa Jalla. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau punya kata-kata bagus sekali. Beliau mengatakan, terkadang Allah menguji seseorang yang membuatnya gelisah. Tiba-tiba pintu gelisah itu
dia tempuh untuk sampai di depan Allah, maka dia pun berdoa, dia pun bermunajat, dia pun mengeluh, dia pun mengadu, dia pun bersempuh di depan Allah Azza wa Jalla, dia pun bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kata Ibnu Qayyim, ketika ia telah sempuhkan ketika ia telah sempuhkan ujian itu di depan Allah melalui doa, melalui munajat, ketika ia keluhkan ujian itu kepada Allah, dia rasakan nikmatnya mengeluh kepada Allah, sehingga sedih tadi menjadi hilang dalam nikmatnya munajat. Allahu Akbar. Kenikmatan yang luar biasa. Saya ingin ibu nanti menyadari hal ini, bahwa datanglah ujian yang membuat kita gelisah, dan kita bawalah gelisah ini untuk disimpuhkan di depan Allah. Kegelisahan ini kita keluhkan kepada Allah. Allahumma la haula wa la quwata illa bik. Ya Allah, inilah hamba yang sudah kehilangan kekuatan dalam masalah ini. Ya Allah, inilah hamba yang sudah tidak berdaya lagi dalam masalah ini. Tidak ada kekuatan hamba ini kecuali di tangan-Mu yang maha menolong. Tidak ada kemampuan hamba ini kecuali di tangan-Mu yang maha penyayang. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, semakin berlama-lama Anda mengeluh di depan Allah, semakin Anda rasakan rasa lezat, rasa nikmat, sehingga Anda lupa dengan kesedihan Anda. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Jadi ada kelezatan hati yang tidak diberikan oleh uang, yang tidak diberikan dengan kemewahan. Ada kelezatan hati hanya ketika Anda sedang mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, ulama kita berpesan, musibatun tu'iduka ila Allah khairun min ni'matin tunsika Allah. Ujian yang membuatmu kembali kepada Allah lebih baik daripada nikmat yang membuatmu menjauh dari Allah. Sekiranya Anda banyak uang, Anda sedang keluruan di mall gonta-ganti handphone, tapi tak ada uang, mau ke mall tidak buka pintu mall untuk Anda. Akhirnya Anda gelar sejadah, baca Quran, tilawah, merenung, baca buku. Ujian yang mengembalikan Anda kepada Allah adalah lebih baik daripada nikmat yang membuat Anda jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang saya hormati, kalau ujian-ujian Anda belum selesai, berarti Anda keliru menyandarkan ujian itu. Ujian yang Anda sandarkan kepada manusia, insya Allah nggak akan selesai. Mungkin orang akan menolong, tapi tidak ada yang menolong Anda sampai tuntas. Makanya Allah menamai dirinya dengan Al-Hasib, yang maha mencukupi. Karena tidak ada pertolongan ke titik cukup kecuali pertolongan Allah Azza wa Jalla. Semua pertolongan manusia tidak akan mengantarkan Anda kepada titik cukup. Adakah orang yang mampu membantu Anda sampai ke titik cukup? Tidak ada. Satu-satunya yang bisa membantu Anda sampai ke titik cukup hanya Al-Hasib yang maha mencukupi. Baik, inilah aib kita berikutnya, bahwa kita selalu menyandarkan sedih kita kepada manusia, bahwa kita selalu mengeluhkan gelisah kita kepada manusia. Padahal ada yang maha mendengar, padahal ada yang maha menolong, padahal ada yang maha lembut, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian yang saya hormati, aib diri kita berikutnya adalah menyimpan banyak pikiran-pikiran buruk. Ini pikiran kita ini sangat banyak husnuzon di dalam, sangat banyak pikiran-pikiran buruk di dalam. Baik pikiran buruk antara Anda dengan manusia, ataupun pikiran buruk antara Anda dengan diri Anda sendiri, ataupun pikiran buruk antara Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang membuat Anda nggak punya kebahagiaan. Uang Anda banyak, tubuh Anda sehat, suami anak-anak Anda baik-baik saja,
Tapi rasa-rasanya saya tidak bahagia. Ada apa itu? Pikiran ini terlalu Anda penuhi dengan keburukan. Makanya aib kita berikutnya adalah seringkali kita memenuhi pikiran ini dengan keburukan. Kalau nggak salah saya pernah sampaikan di kajian ini, ada 3 indikasi pikiran Anda sedang diambil oleh setan. Setan sedang mengambil alih pikiran Anda, lalu kemudian dia isi dengan kegelisahan Anda. Apa yang dilakukan setan? Pertama, setan itu selalu membesarkan persoalan yang kecil. Setan itu selalu membesarkan persoalan yang kecil. Apa persoalan kamu? Kok kayaknya udah 5 hari 5 malam gelisah? Ternyata persoalan cuman jerawat nggak pecah 5 hari. Ini kalau jerawatan biasanya muncul pagi sore udah pecah, ini 5 hari nggak pecah. Terus muncul hobi baru. Apa itu? Hobi mencari penyakit. Ini jangan-jangan tumor, ini jangan-jangan kanker, ini jangan-jangan, ini jangan-jangan, ini jangan-jangan. Ya Allah, pikiran Anda sedang diambil setan. Coba lihat bagaimana setan itu membesarkan persoalan yang kecil. Jerawat itu kecil, tapi setan membuatnya besar dengan A, dengan B, dengan C. Jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan. Ini nomor 1. Bahwa pikiran Anda sedang diambil alih oleh setan untuk diisi dengan kegelisahan. Yang pertama, ketika setan membesar-besarkan persoalan yang kecil. Kalau Anda bertanya kepada Allah, justru Allah itu mengecilkan persoalan yang besar. Tapi setan itu membesarkan persoalan yang kecil. Kalau Anda bertanya kepada Allah, ya Allah persoalanku besar, Allah mengatakan tidak. Persoalanmu kecil, fa inna ma'al usri yusra. Di dalam persoalanmu ada kemudahan tuh. Baik. Nomor 2, di antara indikasi pikiran Anda sedang diambil alih oleh setan untuk diisi dengan kegelisahan. Apa yang dilakukan setan? Bahwa setan menyeret masa lalu Anda 30 tahun, 40 tahun, 10 tahun yang lalu. Itu diseret oleh setan seolah-olah 10 tahun yang berlalu itu ada di depan Anda. Anda pernah punya pengalaman buruk, bukan? Pengalaman buruk Anda itu udah pergi. Dia udah pergi 10 tahun yang lalu. Tapi datanglah setan menyeret-nyeret pengalaman buruk 10 tahun yang lalu, seolah-olah pengalaman buruk ini ada di depan Anda. Supaya apa? Setan tidak mau Anda bahagia. Yang paling berkeberatan dengan bahagia Anda adalah setan. Kenapa? Karena setan sangat diuntungkan dengan pikiran Anda yang lemah. Setan sangat diuntungkan dengan pikiran Anda yang lemah. Maka inilah hal kedua dilakukan oleh setan. Bagaimana menyeret keburukan-keburukan masa lalu di depan Anda, sehingga masa lalu 30 tahun lalu itu seolah-olah ada di depan Anda sekarang. Indikasi ketiga bahwa setan sedang sibuk memenuhi pikiran Anda dengan kegelisahan. Apa itu? Setan itu akan membuat Anda membayangkan masa yang akan datang dengan keburukan. Bayangin kalau besok kamu begini. Sekarang kamu sehat, tapi bayangkan 2 tahun lagi Anda divonis diabetes yang sangat parah. Bagaimana kalau nanti anakmu dalam perjalanan kecelakaan? Ya Allah, semua yang Anda bayangkan tuh nggak ada. Tapi setan itu membuat sebagian orang hobi membayang-bayangkan yang nggak ada. Saya mau mengatakan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kalau masa lalu Anda penyesalan, masa depan Anda kekhawatiran, hari ini adalah keluhan, di mana tempatnya kebahagiaan Anda?
Di mana Anda menempatkan kebahagiaan Anda? Masa lalu Anda adalah penyesalan, masa depan Anda adalah kekhawatiran, hari ini adalah keluhan-keluhan. Di mana Anda tempatkan kebahagiaan Anda? Anda enggak punya kebahagiaan. Anda punya mobil mewah, iya, tapi Anda enggak punya kebahagiaan. Anda punya rumah mewah, betul, tapi Anda enggak punya kebahagiaan. Anda punya aset di mana-mana, betul itu, tapi Anda enggak punya kebahagiaan. Enggak ada tempat kebahagiaan. Anda hanya memiliki tiga masa. Masa yang berlalu, hari ini, yang akan datang. Hanya ini 3 masa untuk Anda. Kalau yang berlalu adalah penyesalan, hari ini adalah keluhan, esok adalah kekhawatiran, Anda bukan orang berbahagia. Terus terang, Anda bukan orang berbahagia. Baju Anda mahal, perhiasan Anda banyak, tapi Anda nggak punya bahagia. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang saya hormati, waspadai aib diri Anda. Yang berikutnya adalah pikiran ini jangan gunakan tong sampah yang Anda isi dengan sampah-sampah yang buruk, yang Anda isi dengan sampah-sampah yang busuk. Mulai sekarang bongkar pikiran ini, penuhi dengan hal-hal yang baik. Bagaimana dengan hutang-hutang kamu? Insya Allah akan selesai. Bagaimana dengan keadaan bisnis suamimu? Katanya mau bangkrut. Insya Allah akan bangkit lagi. Nabi kita berpesan, Allahu Akbar, bagus sekali. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seburuk keadaan namun sebaik kalian berucap. Kata Nabi SAW, betapapun keadaanmu buruk, tapi selalu ucapkan kebaikan. Jangan ucapkan keburukan dalam keburukan, tapi ucapkan kebaikan walau Anda sedang berada dalam keadaan buruk. Kamu sakit, insya Allah nggak apa-apa, ucapkan kebaikan. Katanya begini, insya Allah nggak apa-apa, akan selesai. Jadi oleh sebab itu Nabi kita salam berbicara tentang tiara. Kata beliau salam tentang al-fa'al. Kata Nabi, yu'jibunil fa'al. Kata Nabi, aku sangat suka kalian al-fa'al. Lalu ditanya, ya Rasulullah, apa itu al-fa'al? Kata Nabi, al-kalimatut thayyibah. Al-fa'al itu bahwa kalian memiliki sebanyak mungkin kata-kata yang baik untuk keadaan yang buruk. Jadi betapapun buruk keadaan, ucapkan kebaikan. Kata dokter, nggak ada harapan. Insya Allah, Allah harapan kita. Kalau dokter bilang tak ada harapan, dokter mengatakan aku nggak bisa diharapin lagi. Sakit ini juga udah nggak bisa diharapin lagi. Alias dokter ingin mengatakan harapan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, jadi aib dan kelemahan kita berikutnya adalah menyimpan banyak sekali keburukan dan kebusukan dalam pikiran ini. Baik. Kemudian jamaah sekalian yang saya hormati, aib diri kita berikutnya adalah lalai dan menunda kebaikan. Lalai dan menunda kebaikan. Ibu, kebaikan Anda tahu banyak sekali. Anda tahu banyak sekali kebaikan, tapi sekedar tahu. Dari kebaikan yang banyak, berapa yang Anda miliki? Ternyata hanya sedikit. Ingat ibu sekalian, Anda tahu nggak berarti Anda memiliki. Anda tahu kebaikan, nggak lantas Anda memiliki kebaikan. Memiliki kebaikan bahwa Anda menjalankan apa yang Anda tahu. Anda tahu ada tahajud, lalu Anda jalankan, oh Anda memiliki namanya. Anda tahu ada tilawah, lalu Anda jalankan, itu namanya memiliki. Tapi bahwa Anda tahu dan tidak menjalankan, Anda nggak memiliki apa-apa. Jadi Anda bukan orang baik hanya karena tahu kebaikan. Sampai Anda menjalankan kebaikan, baru dinamakan orang baik. Masalahnya jamaah sekalian, apa yang membuat kebaikan ini Anda tidak miliki? Jawabannya lalai atau menunda-nunda. Jamaah sekalian, kerugian besar itu namanya menunda.
Menunda itu calon-calon bangkrut dalam amal soleh adalah orang menunda. Taubat, tunggu dulu nanti 50 tahun. Salat tahajud nanti usia 60 tahun. Ya Allah, sangat banyak orang yang mengucapkan nanti padahal nanti itu udah nggak ada. Anda jangan terlalu yakin dengan nanti Anda. Rata-rata orang tertipu dengan kata nanti itu. Saya akan mulai belajar nanti. Ternyata nggak ada nanti. Maka oleh sebab itu dalam beragama, jalan Anda cuma dua. Yang pertama bersegera, yang kedua adalah berlomba. Hanya ini dua jalan dalam kebaikan. Berlomba atau bersegera. Tentang berlomba Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba kalian dalam kebaikan. Ulama-ulama kita mengatakan di antara ciri-ciri hati yang bersih selalu memperlombakan kebaikan. Kamu tilawah, saya tilawah sehari 1 halaman, saya harus 1 lembar. Kamu, saya baca zikir pagi sedapatnya, saya baca zikir pagi sekhusyuknya. Di antara ciri hati yang bersih, qalbun salim, bahwa Anda selalu memperlombakan kebaikan. Kalau berlomba tentang harta, itu hati yang serakah namanya. Kalau Anda pengen tahu hati Anda serakah atau tidak, apakah harta ini perlombaan Anda? Iya. Kalau perlombaan adalah harta, berarti hati Anda isinya adalah tamak, isinya adalah serakah. Tapi kalau hati Anda bersih, perlombaan Anda adalah kebaikan. Perlombaan adalah kebaikan. Baik. Jadi jalan pertama Anda dalam kebaikan adalah berlomba. Jalan yang kedua apa? Bersegera. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian. Jadi Allah mengatakan berlomba, Allah mengatakan bersegera. Di dalam kebaikan hanya ini dua jalan. Anda bersegera dalam kebaikan atau Anda berlomba dalam kebaikan. Tapi menunda itu bukan jalan dalam kebaikan. Menunda satu kebaikan artinya Anda kurang menghargai kebaikan. Menunda kebaikan artinya seolah Anda tidak butuh kebaikan. Karena orang yang membutuhkan nggak akan menunda. Anda butuh uang 1 miliar, Anda nggak bakal menunda. Ini ada uang 1 miliar, tahun besok aja, nggak mungkin. Misalnya nih ada yang bilang, Bu, ini ada uang 1 miliar untuk Anda. Tahun besok aja, mungkin? Nggak mungkin jamaah sekalian yang saya hormati. Maka faktanya kebaikan-kebaikan Anda tunda, Anda kurang menghargai dan Anda kurang butuh dengan kebaikan tersebut. Baik. Berikutnya, aib diri dan kelemahan diri berikutnya adalah sibuk menghias lahiriah namun mengabaikan batiniyah. Sibuk menghias lahiriah namun mengabaikan batiniyah. Menghias lahiriah yang dimaksud bukan warna baju. Menghias lahiriah yang dimaksud bukan gelang ataupun kalung. Menghias lahiriah artinya Anda menghias salat Anda sebaik mungkin, tapi di dalam hati Anda tidak ada khusyuk. Anda menghias tilawah Anda sebanyak mungkin, tapi di dalam hati Anda tidak ada faham. Cuma sekalian, kita terjebak dalam rusum. Kita hanyut dalam penampilan lahiriah dengan makna yang kosong. Sholatnya dibagusin, tapi dalam hatinya nggak ada khusyuk sama sekali. Tilawahnya luar biasa, tapi dalam hatinya nggak ada pemahaman sama sekali. Ini aib diri kita berikutnya. Betapa kita sangat sungguh-sungguh menghias lahiriah amal, tetapi kita mengabaikan batiniah dari amal itu. Baik. Aib diri kita berikutnya jamaah sekalian,
selalu menomorduakan Allah dalam berbagai urusan. Kalau ada beberapa urusan 1, 2, 3, 4, yang pertama kali Anda lakukan dan urusan tentang Allah biasanya selalu di urusan terakhir. Ini jam 12, terus kita ada meeting, terus ada Anda tanda tangan akad, terus makan siang, terus sholat. Sholat nomor 4. Dalam segala urusan kita selalu menomorduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah ulama-ulama kita mengatakan, penyebab kita enggak merasakan manisnya iman, sholat enggak manis, zikir enggak manis, tilawah enggak manis, cinta Allah enggak manis, di antara penyebab kita enggak merasakan manisnya iman karena kita selalu menomorduakan Allah, bahkan menomortigakan, bahkan menomorempatkan. Yang artinya ibu sekalian, seandainya Allah nomor 1 di atas segala-galanya, dalam segala-galanya, kalau Anda selalu mampu seperti ini, demi Allah Anda akan rasakan keimanan yang sangat manis. Sampailah Anda di sepertiga terakhir malam, Allah ingin Anda untuk sholat, tapi Anda sendiri ingin untuk tidur. Ada dua keinginan. Keinginan Anda adalah tidur, keinginan Allah Anda sholat. Mana nomor 1, mana nomor 2? Nomor 1 adalah tidur saya. Nomor 2, Allah itu pun kalau sisa waktu, kalau tidak ada waktu, korbanin saja Allah. La haula wa la quwata illa billah. Jamaah sekalian, kekuasaan Allah untuk Anda 100%. Jangan permainkan Allah Azza wa Jalla. Saya enggak punya kekuasaan atas ibu, ibu juga enggak punya kekuasaan atas saya, tapi Allah Azza wa Jalla, kekuasaan Allah atas Anda 100%. Semua yang ada dalam diri Anda dan ada dalam kehidupannya, semuanya Allah yang ngasih. Mata Anda Allah yang ngasih. Kalau Allah mau, bisa jadi besok Anda nggak bisa melihat. Telinga Anda Allah yang ngasih. Pikiran Anda Allah yang ngasih. Jantung sehat Allah yang ngasih. Ginjal sehat Anda Allah yang ngasih. Anda lihat prajurit, betapa lemahnya prajurit ini di depan komandan. Padahal kekuasaan komandan terhadap prajurit itu bukan kekuasaan 100%. Anda lihat buruh-buruh di depan para direktur, betapa mereka sangat lemah. Padahal kekuasaan direktur terhadap mereka hanya kekuasaan untuk makan saja. Saya ingin katakan kepada ibu sekalian yang saya hormati, kekuasaan Allah atas Anda 100%. Kalau Allah berkehendak Anda jadi buta, nggak ada yang bisa melawan. Kalau Allah berkehendak Anda murtad, nggak ada yang bisa melawan. Kalau Allah berkehendak Anda wafat dalam su'ul khatimah, nggak ada bisa yang melawan. Kalau Allah berkehendak rumah tangga Anda berantakan, nggak yang bisa yang menggagalkan. Kuasa Allah atas Anda nggak pernah terhalangi dengan apapun. Jadi kekuasaan Allah atas Anda 100% dan nggak ada yang bisa menggagalkan kuasa Allah itu. Seseorang ingin berkuasa terhadap saya gagalkan kekuasaannya dengan pengadilan. Tapi kekuasaan Allah untuk Anda, bisakah Anda gagalkan? Nggak bisa. Jadi maksud saya jamaah sekalian yang saya hormati, sampai kapan Allah itu nomor 2? Sampai kapan Allah itu selalu Anda korbankan? Korbankan segalanya untuk Allah, tapi Allah tidak boleh korban untuk segalanya. Anda datang dari Allah dan nanti Anda akan kembali kepada Allah. Saya nggak hanya habis pikir, seseorang yang terbiasa mengorbankan Allah, esok saatnya Anda kembali kepada Allah, di mana rasa malu? Anda suatu saat akan kembali kepada Allah, bukan? Kalau hari-hari Anda adalah hari-hari Allah selalu dikorbankan, rasa malu Anda di mana kepada Allah Azza wa Jalla? Zuhur dikorbankan, asar nomor 2, maghrib di ujung waktu. La haula wala quwata illa billah. Sampai kapan Allah nomor 1?
Sampai kapan Allah di atas segala-galanya? Baik jamaah sekalian, maka aib kita berikutnya, kelemahan kita berikutnya adalah selalu menomorduakan Allah dalam berbagai urusan. Aib diri kita berikutnya jamaah sekalian adalah seringkali kita mengorbankan ibadah untuk mengejar keinginan. Kita nih kalau sedang mengejar keinginan, tidak pernah kita berpikir panjang untuk mengorbankan satu ibadah. Untuk mengejar keinginan, rata-rata kita tidak pernah berpikir ulang untuk mengorbankan satu ibadah. Kenapa? Keinginan ini mahal dan ibadah ini seolah tak berarti. Baik jamaah sekalian, aib berikutnya, kelemahan berikutnya adalah selalu membayangkan kenikmatan di dalam maksiat. Apabila kita melihat maksiat, kita selalu melihat kenikmatan. Ini maksiat, apa yang Anda lihat dalam maksiat? Saya melihat kenikmatan. Apa yang Anda lihat dalam maksiat? Kepuasan. Contoh, Anda disakiti seseorang, berkecamuklah dendam, dan Anda sangat ingin untuk memukul. Ini orang kapan bisa saya pukul? Saya mau nanya, apa yang Anda lihat dengan memukul dia? Saya puas kalau bisa memukul dia. La haula wala quwata illa billah. Memukul dia ini maksiat, kamu tahu kan? Tapi Anda melihat rasa puas Anda ada di dalam maksiat. Ini hati apa ini? Ini hati yang udah rusak. Ini hati yang sangat rusak. Lebaran besok saya harus pulang kampung. Ya baguslah. Tapi saya harus bawa mobil baru yang harganya 5 miliar lah. Untuk apa? Saya puas kalau orang lihat saya berhasil pulang. Ternyata kamu riak mau pulang kampung. Ternyata kamu ingin pulang kampung dengan ujub. Anehnya kamu justru merasa bahagia dengan dosa seperti itu. Jemaah sekalian yang saya hormati, Anda tidak pernah jatuh kepada dosa kecuali karena Anda melihat dosa itu kenikmatan. Anda nggak pernah jatuh kepada satu dosa kecuali Anda melihat dosa itu adalah kepuasan. Seandainya Anda melihat dosa Anda dengan ketakutan, Anda melihat dosa itu dengan bahaya, ini dosa ini bahaya, ini dosa ini ketakutan, ini dosa ini neraka. Sepanjang Anda melihat dosa itu bahaya, dosa itu neraka, dosa itu ketakutan, Anda nggak mungkin jatuh kepada dosa. Satu-satunya pintu Anda jatuh kepada dosa bahwa Anda melihat dosa ini memberikan Anda kepuasan, bahwa Anda melihat dosa memberikan Anda kenikmatan, bahwa Anda melihat dosa memberikan Anda kehormatan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, sedikit lagi aib kita berikutnya jemaah sekalian, melihat ketaatan sebagai beban. Melihat ketaatan sebagai beban. Di mata kamu tahajud itu, oh bagi saya tahajud itu beban, berat. Di mata kamu zikir pagi petang itu, di mata saya itu masih beban, berat. Di mata kamu tilawah 1 halaman sehari, waduh masih berat. Di mata kamu sholat duha, oh masih berat. Sampai kapan Anda melihat kebaikan itu beban? Sholat malam terasa berat, zikir pagi terasa berat, tilawah 1 halaman sehari berat. Sampai kapan kebaikan ini beban bagi Anda? Ini penyakit. Ini penyakit hati. Orang-orang yang memiliki qalbun salim, mereka selalu melihat mereka selalu melihat ketaatan itu dengan rindu. Mereka selalu melihat ketaatan itu dengan rindu.
Saya pernah dengar seseorang, orang awam sama dengan kita semuanya. Kita pulang sholat isya, jalan bareng. Pada saat berpisah, dia mau pulang ke rumahnya, kita mau pulang ke rumah. Dia mengatakan, saya kalau udah malam begini saya gelisah Ustaz. Gelisah apa? Ntar malam bisa nggak ya tahajud? Besok masih bisa ya nggak subuh? Inilah orang-orang yang berhati bersih itu, jemaah sekalian. Selalu rindu dengan kebaikan, selalu menanti waktu-waktu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi muncullah orang-orang yang hatinya lemah, hatinya rusak, hatinya berpenyakit, sehingga setiap ibadah itu terasa beban. Salat adalah beban, tilawah adalah beban, apalagi silaturahmi itu beban banget. Sepanjang kebaikan, ketaatan bagi Anda sebuah beban, berarti jarak Anda dengan kebaikan ini sangat jauh. Sepanjang kebaikan-kebaikan ini bagi Anda beban, berarti jarak Anda dengan kebaikan ini sangat jauh. Anda harus melihat semua kebaikan itu mudah, ringan, bahkan kenikmatan. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah membebani kalian lebih dari kemampuan. Ketika Allah menyuruh kalian tahajud, itu memang mampunya kalian. Ketika Allah menyuruh kalian berhaji, itu memang mampunya kalian. Maka kalau tidak ada mampu, tidak usah haji. Maka oleh sebab itulah jamaah sekalian yang saya hormati, ternyata jarak jauh Anda dengan kebaikan karena Anda selalu melihatnya beban, karena Anda selalu membuatnya berat. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, jam 10.31 sampai di sini kajian kita. Saya tidak bisa tepati janji sampai 20 atau 24. Mudah-mudahan ringkasan ini sudah ada pada ibu-ibu, silakan dipelajari di rumah. Kalau perlu dilanjut lagi, ya kita mufakat saja. Mudah-mudahan ada usia panjang untuk bisa kita lanjutkan kembali. Baiklah, bagi ibu yang hendak bertanya, tertulis ataupun langsung, dipersilahkan. Ayah, jazakallah khair ibu, terima kasih. Iya. Di dalam doa kita sering meminta nikmat Islam, kita juga meminta nikmat iman. Bagaimana contoh nikmatnya? Jadi ibu yang saya hormati, sebagian nikmat Allah itu ada di fisik Anda, pakaian Anda, rumah Anda, perhiasan Anda, mobil Anda. Itu semua nikmat Allah di fisik Anda. Tapi sebagian nikmat Allah itu ada di dalam hati kita. Bahwa di dalam hati Anda ada keimanan, di dalam hati Anda ada Islam. Itu adalah nikmat Allah di dalam hati. Tapi walaupun Islam dan iman ini nikmat Allah di dalam hati Anda akan merasakannya keluar. Karena di dalam hati Anda ada Islam, maka akan muncul dalam bentuk cara Anda berbicara, akan muncul dalam bentuk cara Anda bergaul, dan selanjutnya. Nah baik, jadi kalau Anda bertanya, apa kenikmatan yang diberikan oleh Islam? Ada dua, kenikmatan sekarang dan kenikmatan nanti.
kenikmatan nanti bahwa Anda masuk surga. Karena surga itu adalah Islam Anda. Surga itu adalah iman Anda. Tidak ada Islam, tidak ada iman, tidak ada surga. Maka nikmat yang diberikan Islam dan iman bahwa nanti insya Allah Anda akan masuk surga. Dan nikmat kedua yang diberikan Islam dan iman adalah nikmat di sini di dunia ini, bahwa Islam dan iman memberikan Anda bahagia. Dua kata yang tidak difahami rata-rata orang, yaitu kesenangan dan kebahagiaan. Rata-rata orang rancu memahami kesenangan dan kebahagiaan. Kalau kita mengikuti Al-Quran, semua yang sifatnya fisik hanya kesenangan, bukan kebahagiaan. Uang, makanan, rumah, mobil, baju, perhiasan, itu semuanya sebatas fisik, maka dia hanya kesenangan, bukan kebahagiaan. Tetapi semua ibadah dan ketaatan itulah kebahagiaan. Karena dengan ibadah, dengan salat, dengan tilawah, hati Anda semakin baik, semakin bagus, semakin bahagia. Semakin bahagia. Makanya Anda lihat orang-orang yang istiqamah, walau dengan kehidupan mereka yang mungkin di bawah, tapi Anda tidak mendengarkan keluhan. Kenapa? Hatinya terisi dengan kebahagiaan, sehingga tidak ada waktu untuk mengeluh. Tapi Anda melihat seseorang dengan kelas ekonomi yang sangat bagus, tapi Masya Allah keluhannya luar biasa. Keluhannya luar biasa. Ada apa ini? Dalam hatinya nggak ada kebahagiaan. Keluhan-keluhan Anda, stressing Anda, gelisah Anda, semuanya menunjukkan di dalam hati Anda nggak ada bahagia. Kalau di dalam hati Anda ada bahagia, mana ada gelisah? Kalau hati Anda bahagia, mana ada sedih? Kalau hati Anda bahagia, nggak ada stres. Namun bahagia hati ini bukan dari uang. Bahagia hati ini bukan dengan jabatan. Bahagia dalam hati Anda adalah satu ruangan yang hanya dihuni oleh ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan mengingat Allah, hati kalian akan semakin tenang. Anda ingat Allah dengan salat, Anda mengingat Allah dengan tilawah, Anda mengingat Allah dengan zikir. Dengan cara apapun Anda mengingat Allah, hati Anda akan menjadi tenang. Hati Anda akan menjadi tenang. Saya kira jamaah sekalian yang saya hormati, satu kata yang dikejar semua orang dari pagi sampai sore, semua orang mengejar ketenangan ini. Tapi karena mereka nggak memahami jalan ketenangan, akhirnya mereka salah jalan. Mereka mengejar ketenangan melalui jalan harta, mereka dapatkan harta, ketenangan tidak. Mereka mengejar ketenangan melalui jalan jabatan, mereka dapatkan jabatan, ketenangan tidak. Karena jalan menuju ketenangan itu tidak lain, ingat Allah. Ingat Allah dengan cara salat, ingat Allah dengan cara tilawah, ingat Allah dengan cara zikir. Termasuk kajian seperti ini adalah cara kita mengingat Allah. Maka Anda lihat, alhamdulillah, 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 dari sejak kita ngaji sampai sekarang tidak ada kita bicara uang. Kita nggak bicara tentang bagi-bagi proyek. Kita nggak bicara tentang bagi-bagi jabatan. Begitu kita bicara bagi-bagi uang, yang muncul adalah jiwa-jiwa yang penuh serakah. Begitu kita bicara tentang bagi-bagi jabatan, yang muncul adalah jiwa-jiwa yang penuh ambisi dan tamak. Tapi alhamdulillah jemaah sekalian, dari awal sampai akhir pembicaraan kita nggak lebih tentang Allah Azza wa Jalla. Maka di antara pintu terbaik untuk mengingat Allah, selalu hadir dalam kajian. Usahakan dan berjuanglah selalu hadir dalam kajian-kajian ilmu. Di mana Anda dengar betapa baiknya Allah, di mana Anda dengar betapa Allah Maha Penyayang, di mana Anda dengar bahwa Allah Maha
pengampun. Di mana Anda dengar Allah Maha menolong? Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi saya yakin kalau bukan karena iman, ibu akan buka aurat di sana. Kalau bukan karena iman, akan banyak di antara kita yang melakukan kekejian. Tapi lihatlah bahwa Anda menutup aurat. Ini kebahagiaan yang diberikan oleh iman. Lihatlah bahwa Anda tidak larut dalam syahwat, tidak hanyut dalam nafsu, karena Anda memiliki keimanan. Harta itu akan menjadi nikmat kalau ada iman. Kalau nggak ada iman, harta ini malah petaka. Harta ini akan menjadi jalan-jalan maksiat. Harta ini akan menjadi kemudahan untuk berjudi. Harta ini akan menjadi kemudahan untuk sombong. Harta ini akan menjadi kemudahan untuk mendapatkan syahwat. Tapi alhamdulillah harta Anda tidak menyampaikan Anda kepada dosa, karena Anda punya iman. Kalau nggak ada iman, entah kemana harta ini akan membawa. Kita telepon kawan, kamu di mana sekarang? Oh, saya lagi ada di Amerika. Bagaimana udah sholat? Saya udah 5 hari tidak sholat. Haula wala quwata illa billah. Tadi pagi ada satu komentar menarik dari Imam Al-Iraqi. Imam Al-Iraqi ini gurunya Imam Ibn Hajar. Beliau menulis kitab Tarhut Tathrib. Apa yang menarik? Tulisan beliau dalam Tarhut Tathrib jilid yang pertama, beliau mengatakan, saya mendengarkan ulama-ulama dari Maroko. Mereka berbicara tentang hukuman bagi orang yang tidak salat. Hukuman bagi orang yang tidak salat. Ulama-ulama Maroko itu, kata beliau, mereka mengatakan, al-kalamu fi hadzal bab faradiyun wa hukmuhu nadhariyun. Kita berbicara tentang orang-orang yang salat, padahal itu hanya sebuah pengandaian. Jadi di zaman mereka, orang tidak salat itu, kata mereka, itu hanya pengandaian, itu enggak ada buktinya. Tiba-tiba sampailah kita di satu zaman di mana tidak sholat itu memang bukti. Buktinya tidak jauh-jauh. Buktinya kadang-kadang di depan mata, buktinya kadang-kadang di kamar kita, buktinya kadang-kadang di rumah kita. Dulu di abad ketiga, di abad keempat, ulama-ulama mengatakan meninggalkan sholat itu adalah satu pengandaian saja. Karena di zaman mereka tidak ada orang nggak sholat. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian yang saya hormati, salat ini adalah bagian dari Islam, bagian dari iman, maka dia memberikan kita kebahagiaan. Anda salat tidak langsung jadi kaya, tapi hati Anda akan semakin menjadi tenang. Buktinya di mana buktinya? Buktinya besok. Begitu Anda berada dalam situasi ujian, akan datang salat itu memberikan ketenangan. Akan datang tilawah itu memberikan ketenangan. Akan datang zikir itu memberikan ketenangan. Saat ujian bagi orang lain menjadi stressing, ujian ini bagi Anda biasa-biasa saja. Apa yang membedakan? Anaknya bandel, anak saya bandel, tapi dia kok kayaknya stres. Saya kayaknya enggak terlalu seperti dia. Anda sholat. Anda sholat. Sholat inilah yang membawa ketenangan saat Anda dalam ujian. Sholat inilah yang membawa ketenangan sewaktu Anda sedang jatuh. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ada pertanyaan lain? Ya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Kita kan diperintahkan untuk mengeluhkan segala suatu persoalan kita hanya kepada Allah. Tetapi pada kenyataannya sering sekali kita mengeluhkan kepada manusia. Batasannya seperti apa ya Ustadz? Mengeluh kita kalau kepada manusia. Biasanya kita kan curhat ya Ustadz.
Terus yang kedua, apabila kita punya teman yang suka mengeluh, udah dinasehati sering masih tetap mengeluh gitu, itu lebih baik teman itu kita tinggalkan atau masih kita nasihati Ustadz? Syukran Ustadz, jazakallah khair. Iya. Pertanyaan pertama, kan kita juga harus diskusi dengan orang lain. Kita bercerita dengan orang lain. Ibu silahkan ceritakan persoalan Anda kepada orang lain. Yang nggak boleh adalah mengeluh. Mengeluh itu adalah kelemahan jiwa. Mengeluh itu adalah kelemahan jiwa. Adapun bercerita itu adalah manusiawi. Apa bedanya? Bedanya adalah sasaran. Bedanya adalah dengan siapa Anda cerita. Kalau Anda cerita kepada orang yang memang punya solusi, oh, ini namanya cerita. Anda akan beruntung cerita kalau kepada orang yang bisa memberikan Anda solusi. Tapi kalau cerita ini kepada orang yang nyatanya nggak akan memberikan solusi, ini namanya mengeluh. Dan tempat Anda bercerita hanyalah kepada orang-orang yang faham agama. Tempat bercerita hanyalah orang-orang yang faham agama. Karena jemaah sekalian, orang-orang yang paham agama, ketika Anda sampaikan cerita, ketika Anda sampaikan keluhan, mereka akan memberikan Anda jalan ibadah untuk menyelesaikan persoalan. Kalau Anda ceritakan persoalan Anda, anggaplah kepada seorang mentor, kepada seorang yang pintar. Dia akan memberikan Anda solusi-solusi cerdas, tapi tidak ada nilai ibadahnya. Ini dua hal yang berbeda. Ada orang yang memberikan Anda solusi, tetapi bernilai ibadah. Dan ada orang yang memberikan Anda solusi, tapi nggak ada nilai ibadahnya. Solusi Anda dengan nilai ibadah itu benar-benar solusi 100%. Nah, ada pun solusi-solusi yang tidak ada nilai ibadahnya, biasanya walaupun ia solusi untuk sekian persen, tapi dia persoalan untuk sekian persen. Jadi saya ingin katakan Ibu, persoalan kita banyak, betul. Kepada siapa Anda akan cerita? Ceritalah kepada orang amanah. Cerita Anda kepada orang yang amanah itu tidak dinamakan mengeluh, karena Anda mencari jalan keluar. Dan orang terbaik menjadi tujuan Anda menyampaikan cerita adalah orang-orang yang faham agama. Karena orang yang faham agama akan memberikan Anda solusi yang memiliki nilai ibadah. Saya disakiti fulan, oh biasanya ahli agama mengatakan, ya udah kamu sabar, kemudian kamu banyak Al-Quran, baca Quran. Semua solusi-solusinya ibadah. Tapi coba Anda sampaikan cerita Anda kepada seorang yang logis. Saya disakiti oleh fulan. Oh, kalau kamu disakiti sini, surat laporan biar saya laporkan ke pengadilan. Biar kita kandangin dia. Nampaknya ini memang solusi bagi Anda. Anda laporkan ke pengadilan, akhirnya Anda diundang sidang. Anda diundang sidang. Sidang lagi setahun, sidang nggak selesai-selesai. Solusi itu solusi yang logis. Solusi logis itu nggak selamanya solusi. Tapi kalau solusi Anda adalah bernilai ibadah, bersabarlah, berzikirlah. Persoalan kita adalah buru-buru. Sabar Anda itu sebenarnya kemenangan. Sayangnya kita ingin buru-buru. Saya ingin kalau masalah saya terjadi jam 12, saya berdoa 12:15 udah selesai. Baiklah, kalau begitu silakan sampaikan, ceritakan persoalan-persoalan kepada orang lain. Itu tidak dinamakan mengeluh sepanjang Anda menyampaikannya kepada orang yang memang punya solusi. Tapi kalau cerita ini kepada orang yang bikin ruwet, Anda sedang meloncat namanya kepada kedalaman yang sangat luar biasa.
Ini persoalan Anda ceritakan fulan, dia punya solusi enggak? Enggak, dia enggak ada solusi. Baru 2 hari Anda ceritakan kepada fulan, ternyata 1 RW semua udah tahu persoalan Anda. Baik, ini pertanyaan yang pertama. Mengeluhlah kepada manusia, berceritalah kepada manusia, maksudnya cerita Anda tentang satu kesulitan kepada manusia tidak dinamakan mengeluh sepanjang Anda bercerita kepada orang yang memang punya solusi. Lupa deh pertanyaan yang kedua. Apa tadi? Hah? Saya nggak punya pulpen sih, saya catat ini. Pakai handphone catatnya. Pertanyaan kedua, apabila kita punya teman yang sering mengeluh, sudah dinasihati masih sering mengeluh, lebih baik kita tinggalkan atau kita nasihati, Ustaz? Iya, iya. Ini pertanyaan tapi sekaligus nasihat juga. Apabila ada teman kita yang suka mengeluh, ya ibu-ibu yang mendengar jangan suka mengeluh ya. Oke. Kalau ada kawan kita yang suka mengeluh, tampung saja. Jangan dijauhi. Kemarin yang dia keluhkan uang, hari ini yang dikeluhkan persoalan, kemudian yang dikeluhkan anak-anak. Kalau Anda mengabaikan, Anda yang dikeluhkan. Jadi Anda akan menambah keluhan dia kalau sampai Anda tinggalkan. Percayalah, kawan-kawan kita yang mengeluh, mereka lebih membutuhkan Anda mendengar daripada Anda berbicara. Saya kawan-kawan kadang-kadang juga ngajak bicara, Ustadz saya ada keluhan ini, tolonglah. Yang saya lakukan, saya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Karena orang yang mengeluh-mengeluh ini sebetulnya ada satu pikiran yang hendak ditumpahkan, tapi entah di mana. Sudah datanglah ke sini, tumpahkanlah di depan saya. Jadi Anda mendengar saja itu sudah sangat bagus sekali. Karena pendapat Anda nomor 2, nomor 1 Anda mendengar terlebih dahulu. Tapi bosan tiap hari, oh iya, jangan bosan. Saya juga punya kawan, setiap kali bicara selalu mengeluh. 90% pertemuan dengan kawan ini mengeluh. Yang dikeluhkan uang. Dalam hati saya berpikir, kalau mengeluh soal uang, mestinya kepada pengusaha. Kalau yang dikeluhkan uang ketemu Ustadz, ya jawabannya cuma istighfar, ya kan? Akhirnya saya berpikir dia mengeluhkan uang ke depan saya, tujuannya bukan dapat uang, tapi untuk saya dengar saja. Udah, saya jadi pendengar yang baik saja. Jadi ibu yang saya hormati, kawan yang suka datang mengeluh ini tetap saja berikan keprihatinan, berikan kasih sayang, berikan kasih sayang. Boleh jadi nanti keluhannya A, ibu jawab saja dengan B. Dia mengeluhkan suami saya begini, anak saya begini. Kita pergi aja ngaji ke Darussalam, gitu aja jawabannya. Pertanyaannya A, jawabannya B. Karena boleh jadi jawaban ini lebih menguntungkan, ya. Jawaban B itu lebih menguntungkan. Gimana caranya agar pikiran kita tidak diambil alih oleh setan? Menghilangkan pikiran-pikiran buruk. Bagaimana cara kita untuk menghilangkan rasa itu? Cara menghilangkan pikiran buruk kita, yang pertama adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Anda bayangkan? Yang Anda bayangkan begini. Kembalikan kepada satu titik. Allah udah ngatur semuanya, selesai. Allah udah ngatur segalanya. Kita pernah berbicara tentang seorang anak bujang akan menikah dengan siapa, tanggal berapa. Oh, kita ramai berbicara itu, ramai sampai saling serang juga. Oh enggak, begini. Tapi pada kesimpulannya saya bilang, ini kita ramai berbicara, padahal yang kita bicarakan ini udah diatur oleh Allah.
Gitu kan? Jadi yang membuat Anda gelisah, pikiran Anda gelisah karena Anda sadar bahwa Allah udah ngatur. Begitu Anda sadar ternyata kegelisahan Anda itu udah diatur oleh Allah, Anda akan tenang. Jadi oleh sebab itu kalau Anda ingin mengeluarkan pikiran buruk Anda, katakanlah kepada pikiran itu, Allah udah ngatur. Allah udah ngatur. Misalnya bagaimana masa depan saya, Allah udah ngatur. Bagaimana dengan anak-anak saya, Allah udah atur semuanya. Ibu yang saya hormati, tidak ada yang tidak diatur. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, semuanya udah diatur. Anda akan menikah dengan siapa, pekerjaan suami apa, anak siapa, berapa, musibah, semuanya udah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Ini nomor satu. Hilangkan pikiran buruk dengan cara yang pertama, Allah udah ngatur semuanya, udah selesai. Nomor dua, Allah mengatur semuanya dengan kasih sayang. Nomor tiga, Allah mengatur segalanya dengan ilmu. Kalau Allah mengatur segalanya dengan ilmu, berarti nggak akan ada yang salah. Putri kamu besok mau nikah dengan siapa? Saya juga belum tahu. Tapi Allah udah ngatur, ya Allah udah ngatur. Allah mengaturnya dengan kasih sayang. Allah mengaturnya dengan ilmu, berarti nggak mungkin salah. Jadi oleh sebab itu, ini salah satu tips yang sangat mudah. Begitu Anda sadar, Anda yakin, ternyata seluruh kegelisahan Anda udah diatur oleh Allah, kegelisahan ini akan pergi dengan baik-baik. Dan kemudian yang kedua yang mesti Anda lakukan, banyaklah berzikir, sungguh-sungguhlah ibadah. Karena semua penyakit-penyakit pikiran, penyakit-penyakit hati itu tidak akan bersih kecuali dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, ibu-ibu sekalian, ada pertanyaan? Sudah selesai? Demikian, mudah-mudahan kajian hari ini berkah dan manfaat untuk kita. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.